Baik, untuk selanjutnya terkait tindak pidana perdagangan manusia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang pertama terkait tentang perdagangan manusia yang relevan atau yang kerap terjadi. Yang pertama yaitu disampaikan ataupun tercantum dalam pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan. Nah, adapun tentang pencabulan di sini termasuk yaitu persetubuhan atau pemerkosaan yang dilarang dalam pasal ini sebenarnya bukan hanya tentang pemaksaan untuk perbuatan cabul saja, namun juga terkait memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Jadi hampir sama dengan kasus yang beberapa waktu lalu pernah terjadi tentang anak-anak yang menyengaja atau memang saling suka, anak-anak ya, dalam konteks ini adalah anak-anak yang saling suka, kemudian mereka melakukan tindakan seperti itu, pencabulan, karena mereka meskipun mereka saling suka, tapi karena mereka melakukannya di bawah umur, yaitu dalam usia anak-anak di bawah 18 tahun, maka ini tetap terkena pidana. Kemudian untuk pasal 295 KUHP, yaitu bagi siapa saja yang memfasilitasi atau memudahkan perbuatan asusila dengan orang belum dewasa atau anak-anak. Jadi ini berlaku untuk orang yang ikut serta ataupun memfasilitasi, memudahkan, menjadi alat perantara di antara korban dan pelaku. Jadi perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, semisal dalam sebuah keluarga, itu ada anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkatnya yang belum dewasa, kemudian melakukan kegiatan pencabulan terhadap orang lain, itu nanti dikenai hukuman penjara 5 tahun. Kemudian untuk pasal 296 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau dengan denda paling banyak 15.000. Nah, perbuatan cabul ini jika dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk menjadikan mata pencaharian untuk mendapatkan keuntungan seperti yang dilakukan oleh mucikari-mucikari terkait prostitusinya, ini akan mendapatkan hukuman pidana paling lama 1 tahun 4 bulan ataupun pidana denda paling banyak 15.000. Karena ada juga yang menyatakan bahwa pidananya itu hanya sampai 1.000, mungkin tergantung nanti pun kegiatan perdagangan manusia yang dilakukannya. Nanti akan dilakukan persidangan untuk menentukan hukuman apa yang sekiranya pantas untuk didapatkan oleh pihak yang telah melakukan kegiatan perdagangan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pasal 297 KUHP yang menyatakan bahwa perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi ini bagi oknum yang melakukan perdagangan perempuan dan perdagangan anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, itu akan dipidana penjara paling lama mencapai 6 tahun penjara. Adapun beberapa kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang atau perdagangan manusia, yaitu ada beberapa. Yang pertama pada pasal 324 KUHP tentang perdagangan budak belian, kemudian juga terdapat dalam pasal 328 KUHP terkait penculikan, yang mana barang siapa yang melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak atau membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau di bawah kekuasaan orang lain atau dijadikan terlantar, akan dikenai hukuman penjara selama 12 tahun. Jadi terkait kasus penculikan ini, kemudian anak itu dibawa ke tempat yang mungkin untuk dipekerjakan, maka pihak yang tadi menculik itu akan dikenai hukuman 12 tahun penjara. Kemudian yang ketiga pasal 329 KUHP yang membawa pekerja ke tempat kerja lain daripada yang diperjanjikan, semisal TKW atau TKI di Indonesia yang kemudian dijanjikan akan dikerjakan ke Hong Kong ataupun ke negara-negara lain, namun ternyata mereka itu dijadikan pembantu di tempat yang tidak sesuai dengan perjanjian. Semisal pada perjanjiannya seorang laki-laki dari Indonesia itu dijanjikan akan dipekerjakan di Arab untuk kerja sebagai sopir semisal. Namun ternyata pada kenyataannya
dia justru dipekerjakan di tempat yang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Misal dia justru dibawa ke Hong Kong untuk dijadikan pekerja apalah yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan tadi. Kemudian yang keempat, pasal 330 KUHP terkait melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak. Nah, ini hampir sama dengan yang penculikan tadi, karena mengambil orang dari orang yang berhak, semisal mengambil anak dari orang tuanya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pasal 332 KUHP tentang melarikan perempuan. Nah, melarikan perempuan ini termasuk dihukum karena melarikan perempuan dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Barang siapa melarikan perempuan yang belum dewasa atau dalam hal ini adalah anak-anak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tanpa kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Jadi meskipun si perempuan tadi itu menyukai si laki-laki semisal, namun jika orang tuanya atau walinya tidak menyetujui, ini termasuk masuk ke dalam pasal 332 terkait melarikan perempuan, karena ini mengambil perempuan tadi itu dari keluarganya tanpa izin keluarganya, meskipun perempuan ini rela ataupun mau-mau saja untuk dibawa oleh laki-laki tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dengan hukuman penjara selama-lamanya yaitu 9 tahun. Barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan, atau ancaman dengan maksud akan mempunyai perempuan, baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Nah, ini termasuk dalam melarikan perempuan dengan secara paksa, mengambil dari keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah pasal 506 KUHP. Barang siapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan. Nah, 3 bulan saja. Unsur-unsur khusus pasal 506 KUHP yaitu meliputi mucikari adalah orang yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan. Kemudian keuntungan adalah segala hal yang dapat dinilai dengan uang. Pasal ini melarang aktivitas perantara yang secara sengaja mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kegiatan seksual seperti germo atau mucikari, mami, pemilik usaha, atau wanita panggilan. Jadi untuk mucikari ini tadi hampir sama dengan kasus KUHP sebelumnya, yaitu pasal 295 KUHP yang menjelaskan tentang pihak yang memfasilitasi atau memudahkan perbuatan asusila. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.